Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, yang berkobar. Nauzubillahi min dzalik. Dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, yang berkobar, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala Abu Lahab. Dan ini menunjukkan siapa yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala ini, teman-teman sekalian. Siapa yang dijanjikan dengan api yang berkobar ini? Abu Lahab, Abdul Uzza, pamannya Nabi Muhammad SAW. Ya, pamannya Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah bahwa garis keturunan meskipun sampai kepada Nabi Muhammad SAW, kalau tidak beriman kepadanya, tidak mengikuti amalan perbuatannya, tidak akan bermanfaat sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Kata Nabi SAW, siapa yang amalannya lambat, artinya dia tidak mau beramal ibadah, maka tidak bermanfaat sama sekali nasabnya yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jika ada seseorang yang memiliki nasab sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan dia benar-benar beriman, mengamalkan amalan soleh, mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah itu bermanfaat untuk dirinya. Tapi jika nasabnya itu menjadi kebanggaan untuknya, tapi dia ternyata tidak mau beriman, tidak mau beramal soleh, bahkan menyelisihi Nabi Muhammad SAW, maka itu semua tidak bermanfaat untuk dirinya, teman-teman sekalian. Ya, sayasla naran dzata lahab. Dia, Abu Lahab itu, pamannya Nabi itu, tapi karena dia memusuhi Nabi, maka dia dijanjikan dengan api yang menyala-nyala. Dan ini juga menjadi pelajaran bahwa Nabi Muhammad itu tidak boleh dimusuhi. Siapa yang berani memusuhi Nabi Muhammad, maka neraka ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang pernah memusuhi Nabi Muhammad, Abu Lahab. Bahkan dia adalah pamannya sendiri, karena memusuhi Nabi, menyakiti Nabi Muhammad SAW. Neraka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, teman-teman sekalian. Maka Nabi Muhammad SAW tidak untuk dimusuhi. Nabi itu dimuliakan, Nabi SAW diagungkan, tapi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk beliau. Tidak boleh berlebihan. Ya, tidak boleh berlebihan, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW diberikan kedudukan yang mulia oleh Allah. Bahkan di antara kedudukan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi, Allah memanggil beliau dengan sebutan Abdun, hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya, kepada Nabi Muhammad SAW. Allah memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan Abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang memperjalankan di malam hari hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi, Allah SWT memanggil Nabi dengan sebutan hamba. Maka itu adalah panggilan yang mulia untuk beliau. Tapi beliau adalah hamba yang termulia. Beliau adalah Rasulullah. Beliau adalah penutup para nabi. Dan nabi yang termulia, Rasul yang termulia, itu kita agungkan untuk beliau, teman-teman sekalian.